warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pradana. Saya kuliah di Unugiri Bojonegoro, program studi teknik informatika. Saya sedikit akan membahas tentang dampak masif korupsi. Dalam dampak masif korupsi itu ada beberapa dampak, yaitu dampak ekonomi. Salah satunya, yang pertama, pada dampak ekonomi itu adalah menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi negara yang korup membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki biaya siluman yang tinggi. Yang kedua, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan untuk meningkatkan perekonomian. Korupsi juga mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, sehingga menghambat roda perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan hutang negara. Indonesia yang memaksa negara melakukan hutang untuk mendorong perekonomian yang sedang melambat karena resesi dan menuntut biaya anggaran defisit. Yang keempat, menurunkan pendapatan negara. Pendapatan negara berkurang karena menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak menjadi sumber dana yang membiayai kegiatan pembangunan negara. Kasus perdagangan ilegal karena tidak membayar pajak atau jumlah pajak yang dibayar tidak sesuai, menjadi penghambat masuknya pendapatan negara. Yang kelima, menurunkan produktivitas. Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatan negara akan menurunkan produktivitas. Menurunnya produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat akan semakin meningkat. Selanjutnya, dampak terhadap pelayanan kesehatan. Dampak korupsi di bidang kesehatan antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lainnya. Apabila korupsi terjadi di berbagai level, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut. Misal, yang pertama, dalam organisasi rumah sakit menjadi lembaga mempunyai sisi lembaga yang gelap. Yang kedua, ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevan. Yang ketiga, direktur yang diangkat karena kolusif atau membayar untuk menjadi direktur. Yang keempat, proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti yang dibayangkan. Yang kelima, layanan kesehatan yang kurang memadai. Yang selanjutnya yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama meliputi meningkatnya kemiskinan. Meningkatnya angka kemiskinan disebabkan oleh tingkat korupsi yang tinggi. Yang kedua, tingginya angka kriminalitas. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Yang ketiga, demoralisasi. Jika pemerintah
memakmurkan praktik korupsi, lenyap pula unsur hormat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Yang selanjutnya, dampak birokrasi pemerintahan, yaitu meliputi yang pertama, matinya etika sosial politik. Etika sosial dari para pejabat pemerintahan yang sudah tidak menegakkan kejujuran, melindungi para koruptor dengan indikasi ingin mendapatkan jabatan. Inilah yang membuat etika sosial politik begitu buruk karena adanya tindak korupsi. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Banyak orang yang tersangkut masalah tapi mereka saling menginginkan posisi yang benar. Seperti itulah banyak orang yang ingin memenangkan suatu perkara dengan cara menyuap hakim. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Banyak investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia, tetapi harus mendapatkan perizinan yang berbelit-belit. Akhirnya, jalan yang dipilih ialah penyuapan untuk memudahkan izin usaha mereka. Yang selanjutnya, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya pemimpin korup. Korupsi terjadi karena adanya suap yang dilakukan oleh calon pemimpin partai. Terjadinya suap tersebut untuk kepentingan dalam persaingan merebutkan jabatan. Yang kedua, hilangnya kepercayaan pada demokrasi. Korupsi besar-besaran yang dilakukan para petinggi pemerintah atau petinggi partai mengakibatkan berkurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Yang ketiga, hilangnya kedaulatan rakyat. Kekayaan di Indonesia hanya dinikmati sekelompok saja, bukan kepada rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, namun kedaulatan yang ada dalam partai politik dianggap bahwa partai memiliki andil yang besar daripada rakyat. Yang selanjutnya, dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintah yang mandul. Korupsi menghambat adanya peran negara dalam aturan-aturan alokasi. Menghambat negara dalam pemerataan suatu aset dan memperlemah pemerintah dalam mengurusi kestabilan politik dan ekonomi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi dalam lembaga-lembaga Indonesia yang dipublikasikan kepada masyarakat mengakibatkan kepercayaan masyarakat mulai hilang. Yang selanjutnya, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, lemahnya alutsista dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang selanjutnya, dampak terhadap pelestarian lingkungan. Korupsi terhadap pelestarian lingkungan sekarang ialah penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana prasarana dapat
dapat membahayakan kualitas pelayanan perekonomian. Begitupun penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem terganggu, menimbulkan banjir, longsor, berdampak kerugian materi dan jiwa pada masyarakat. Penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap lingkungan lautan yang juga terjadi. Sebagai contoh adanya penyalahgunaan perintah pengelolaan potensi kelautan. Sudah sekian, terima kasih video dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.